Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endang Wahyuningsi, NIM 2303806131. Di sini kita akan belajar bersama terkait bagaimana sih cara mengolah data di SPSS. Yuk ikuti cara berikut ini. Pertama, kita di sini buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, kemudian kita klik di sini ada data view dan variable view. Kita pilih yang menu variable view. Yang pertama kita klik X1, kemudian yang kedua X. Kita lakukan hingga X14. X12, kemudian X13, terakhir X14. Kemudian setelah X14 kita tulis total X. Total X. Kemudian setelah ditulis X1 hingga X14 kita tulis ada total X. Total X. Kemudian setelah total X kita tulis Y1 hingga Y6. 3, Y4, Y5, Y6. Kemudian setelah Y6 kita tulis lagi total Y. Total Y. Setelah ini desimal di sini kita ubah menjadi 0. Sampai bawah ini diubah menjadi 0 desimalnya. Kemudian nanti desimal ini tampilannya akan menjadi 0 semua. Kemudian di label di dekatnya desimal total X ini ditulis menjadi harga. Kemudian di total Y sama di label juga ini ditulis menjadi keputusan pembelian. Setelah itu di values ini di non kita klik, kemudian di value kita tulis 1. Itu labelnya sangat tidak setuju atau bisa disingkat dengan STS. Kemudian kita add, tulis yang 2, kita pilih tidak setuju. Kemudian add, yang ketiga juga di sini ada netral. Kemudian di add, yang keempat di sini ada setuju. Add lagi dan yang terakhir ada yang kelima. Ini sangat setuju atau bisa dengan SS. Kita add, kemudian oke. Kita copy. Kemudian ini kita blok sampai bawah. Blok. Kemudian kita paste. Seperti itu. Kemudian setelah values di sini kita ada measure. Measure di sini kita ubah menjadi nominal semua, kecuali total X dan total Y kita ubah menjadi scale. Kemudian nanti di measure ini akan tampilannya menjadi seperti ini. Yang lainnya nominal kecuali total X dan total Y, di sini adanya scale. Kemudian kita buka tabulasi data kita. Kemudian kita copy X1 dari total yang 4 ini sampai total Y, kita copy sampai bawah. Ctrl C. Kemudian kita buka SPSS kembali, dibuka data view. Kemudian kita paste. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah kita copy, kita buka di sini ada analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik, kemudian kita pilih yang frequency, kemudian X1 hingga total harga ini kita
diletakkan di variabel. Seperti ini. Dan tampilannya nanti ketika sudah dipindah akan menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian kita klik mean, median, standard deviation, rank, minimum, maksimum. Minimum, maksimum. Pilih continue, kemudian oke. Nanti tampilannya di data akan menjadi seperti ini. Setelah tadi yang X, yang Y juga sama tadi, kita buka lagi SPSS, kemudian kita pilih yang data view, kemudian kita pencet analis, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency, kemudian Y hingga keputusan pembelian ini dipindah ke variabel. Kemudian pencet statistik, continue, kemudian pencet oke. Di sini. Seperti itu. Setelah kita melakukan uji statistik deskriptif, kita kembali lagi ke SPSS, kemudian kita buka data view, kemudian kita pencet analyze, kemudian di sini dipilih deskriptif statistik, kemudian ada deskriptif X1 hingga X14 kita pindah ke variabel. Setelah itu kita pencet option, kita centang mean, standard deviation, kemudian minimum, maksimum. Kemudian setelah itu continue, kita pencet oke. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ketika sudah dipindah ke variabel yang X-nya. Sama seperti yang tadi, Y-nya kita pencet analyze, kemudian kita pencet deskriptif, pilih deskriptif. Kemudian setelah X dipindah kembali ke tempatnya, kita pencet Y1 hingga Y6, kita pindah ke variabel. Kita pilih option, centang mean, standard deviation, minimum, maksimum, continue, oke. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita lanjut menguji uji validitas. Kita buka SPSS yang tadi, kemudian kita pencet analyze, kemudian kita pilih yang korelat, kemudian pilih yang bivariat, kemudian X sampai total harga ini dipindah ke variabel. Kita pindah ke variabel, kemudian pilih option mean and standard deviation ini dicentang, continue, oke. Udah. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini yang uji validitas. Kemudian yang Y juga sama, langkahnya seperti tadi. Kita kembali ke SPSS, kemudian analyze, kita pencet yang korelat, bivariat, kemudian X1 ini dikembalikan ke tempatnya. Ini dikembalikan, kita pindah Y1 hingga keputusan pembelian ke variabel, kemudian option, kemudian continue, oke. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah uji validitas, kita lakukan uji reliabilitas, yang mana uji reliabilitas ini untuk mengetahui apakah kuesioner ini sudah konsisten atau belum. Kita pencet analyze, kemudian kita pilih scale, kemudian reliability analysis, X1 hingga X14 kita pindah ke item. Kita pindah ke item di sini, kemudian pilih statistik, kemudian kita centang
item, scale if item delete. Kemudian continue, kita pencet OK. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu, yang Y juga sama seperti tadi, kita buka SPSS, kemudian pilih analyze, kemudian scale, kita pilih yang reliability analysis, kemudian X1 ini kembalikan ke tempatnya. Kita kembalikan, kemudian Y hingga Y6 kita letakkan di item. Di item, pilih statistik, pilih item, scale if item delete, kemudian continue, kemudian OK. Nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah kita melakukan uji reliabilitas, kita pencet file, buka data baru. Kemudian kita di sini buka variable view, kemudian tulis X dan Y saja. Setelah itu kita buka data view, kemudian buka tabulasi data, kita copy total X dan total Y-nya. Total X-nya kita copy dari 56 sampai total X yang terakhir. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke SPSS, kemudian di paste. Ini hingga atas. Kemudian kita copy, kita kembali ke SPSS, kita letakkan di Y. Kita paste. Udah. Setelah ini kita pencet analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian pilih yang linear, kemudian kita pindah X-nya ini ke X-nya ini ke independen, kemudian Y ini ke dependen, kemudian Y ini dipindah ke dependen. Setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita pencet estimated sama model fit, kemudian continue. Setelah di sini uji regresi, kita lakukan langkah berikutnya yaitu uji one sample. Kita klik analyze, kemudian kita pilih non parametric, kemudian di sini ada legacy. Kita pilih yang satu sampel KS, kemudian yang standard ini ke variabel, kemudian kita pilih oke. Nanti muncul seperti ini hasil akhirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan terkait mengolah data di SPSS. Ketika saya ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.